Halo semuanya, kami anggota kelompok dari 3SK1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai analisis faktor dengan menggunakan metode estimasi prinsipal komponen method. Berikut merupakan poin-poin yang akan kami bahas kali ini. Analisis faktor merupakan salah satu cara untuk menjelaskan suatu set variabel berdasarkan dimensi yang lebih umum. Tujuannya yaitu menggambarkan pola hubungan antar variabel kemudian dikelompokkan berdasarkan korelasinya. Analisis faktor dibedakan menjadi dua. Yang pertama, analisis faktor eksplorasi, dan yang kedua, analisis faktor konfirmatori. Model analisis faktor. Misalkan vektor acak X dengan P komponen memiliki rata-rata minu dan matriks covariance sigma, maka persamaannya dapat dilihat pada layar. Asumsi dalam analisis faktor. Terdapat 7 asumsi yang harus terpenuhi sebelum melakukan analisis faktor. Lalu, komponen analisis faktor. Yang pertama, nilai komunalitas menunjukkan total varians. Nilai loading menunjukkan kuat lemahnya korelasi antar variabel asal ke I dengan faktor ke J, dan proporsi total varians menunjukkan kontribusi total keragaman sampel. Metode estimasi menggunakan prinsipal komponen method, di mana nilai eigen yang pertama merupakan nilai eigen yang terbesar, dan persamaan linier dari sigma dapat dilihat pada layar. Model analisis faktor mempunyai jumlah faktor sama dengan jumlah variabel atau M sama dengan P dan C sama dengan 0 sebagai berikut. Pendekatan untuk model analisis faktor dengan M kurang dari P sebagai berikut, dan jika mempertimbangkan faktor khusus sebagai berikut. Selanjutnya, ketika pendekatan M kurang dari P, maka dilakukan pemusatan observasi. Lalu, jika terdapat perbedaan satuan pada variabel yang dicakup, maka harus dilakukan standarisasi. Selanjutnya yaitu tahapan analisis faktor. Yang pertama, identifikasi struktur. Yang kedua, menentukan jumlah faktor. Yang ketiga, estimasi nilai loadings. Yang keempat, rotasi faktor jika diperlukan. Dan yang kelima, interpretasi hasil. Selanjutnya yaitu uji korelasi dan kecukupan sampel. Sebelum melakukan analisis faktor, perlu dilakukan uji korelasi dan kecukupan sampel menggunakan uji Bartlett dan KMO. Uji Bartlett. Uji Bartlett ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel yang dicakup dalam penelitian. Dengan H0 tidak terdapat korelasi yang signifikan antar variabel dan H1 terdapat korelasi yang signifikan antar variabel. Dengan statistik uji sebagai pada layar, dan gagal tolak H0 ketika chi-square hitung kurang dari sama dengan chi-square tabel dengan degrees of freedom 1/2 dikali P dikali P min 1. KMO atau Kaiser-Myers-Oglin. Untuk mengetahui seberapa cocok data tersebut digunakan untuk analisis menggunakan analisis faktor. Model yang digunakan untuk menghitung KMO adalah sebagai berikut. Berikut ini merupakan kriteria KMO. Lalu MSA, yaitu suatu nilai untuk menilai kelayakan setiap variabel untuk dilakukan analisis faktor, menghitung interkorelasi antara variabel dan kesesuaian dengan analisis faktor. Selanjutnya yaitu contoh pengolahan analisis faktor dengan menggunakan Excel. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal dengan Excel, kita harus mempersiapkan add-in yang akan digunakan. Langkah yang pertama adalah kita harus download add-in-nya. Nama add-in-nya adalah Real Statistic. Nah, kalian klik di sini ya, di www.realstatistic.com atau Real Statistic Resource Pack. Kemudian, kalian download sesuai spesifikasi laptop dan Excel yang kalian punya.
Nah, setelah berhasil kita download, kita akan masuk ke Excel. Untuk memasukkan add-in-nya, kita harus klik menu Insert, kemudian My Add-in, kemudian Manage Other Add-in, terus kita klik Go. Kemudian kita klik Browse. Nah, kemudian kalian masukkan file add-in tadi yang sudah di-download. Ini excelstats.exlam. Nah, setelah sudah tercentang ini excelstats, kita oke. Kita tunggu. Nah, setelah itu untuk memastikannya kita klik menu add-in. Di sini sudah ada real statistik, berarti add-in-nya sudah berhasil kita masukkan. Setelah itu kita bisa mengerjakan soal untuk analisis faktor. Sekarang akan dibahas contoh soal pengerjaan analisis faktor dengan menggunakan metode prinsipal komponen atau komponen utama dengan menggunakan Excel, di mana pada contoh soal ini mengenai preferensi pelanggan terhadap sebuah produk baru yang dinilai berdasarkan 5 atribut atau 5 variabel. Didapatkan matriks korelasi 5x5 dan kita bisa melihat bahwa variabel 1 dan variabel ketiga memiliki korelasi yang kuat, begitu pula dengan variabel kedua dan variabel kelima, serta variabel keempat dan variabel kelima. Sehingga kita dapat melakukan analisis faktor, di mana kita akan mereduksi variabel-variabel ke dalam faktor-faktor. Selanjutnya kita input terlebih dahulu matriks korelasinya, kemudian kita akan menghitung nilai eigenvalue dan eigenvektor dari matriks korelasi tersebut dengan menggunakan bantuan add-in real statistik. Masukkan formula berikut untuk mendapatkan nilai eigenvalue-nya, dan kita bisa melihat bahwa eigenvalue-nya dalam bentuk vektor baris dan tersusun mulai dari nilai yang paling maksimum atau nilai yang paling besar, serta terdapat sebanyak sejumlah variabelnya, yaitu terdapat sebanyak 5 eigenvalue. Kemudian masukkan formula berikut untuk mendapatkan eigenvektornya, dan didapatkanlah eigenvektornya sebagai berikut. Selanjutnya kita transpose terlebih dahulu baik eigenvalue maupun eigenvektornya agar ke dalam bentuk kolom. Kemudian kita akan menghitung kontribusinya. Dalam hal ini akumulasi kontribusi atau cumulative proportion total variance. Karena yang kita gunakan adalah matriks korelasi, maka variance-nya sudah terstandarisasi atau disebut dengan cumulative proportion total standardized variance. Yaitu dengan cara jumlah eigenvalue-nya kita bagi dengan jumlah variabelnya. Untuk kontribusi dengan komponen utama yang pertama, atau jika kita menggunakan satu common factor, didapatkan kontribusi sebesar 57,1%, yaitu eigenvalue pertama dibagi dengan jumlah variabelnya. Untuk akumulasi kontribusi, jika kita menggunakan dua common factor, didapatkan sebesar 93,2%, yaitu dengan cara menjumlahkan eigenvalue pertama dengan eigenvalue kedua, kemudian dibagikan dengan jumlah variabelnya, dan begitu seterusnya sampai kita menjumlahkan seluruh eigenvalue-nya, kemudian kita bagi dengan jumlah variabelnya. Selanjutnya, jika kita melihat pada penggunaan dua common factor, kontribusinya itu akumulasinya sebesar 93,2%. Ini sudah lebih dari 70%. Serta jika kita melihat eigenvalue-nya mendekati 1 atau lebih dari 1, sehingga dengan dua faktor cukup baik untuk menjelaskan variasi variabel. Kemudian kita akan menghitung nilai loading dari setiap faktor dengan cara mengalihkan akar eigenvalue dengan eigenvektornya. Untuk faktor pertama, nilai loadingnya didapatkan dari akar eigenvalue pertama dikalikan dengan eigenvektornya. Didapatkanlah nilai loadingnya sebagai berikut, di mana nilai loading ini menunjukkan variasi variabel
atau seberapa besar faktor tersebut mampu menjelaskan variabel. Ini untuk faktor pertama pada setiap variabel, yaitu variabel pertama, variabel kedua, variabel ketiga, variabel keempat, dan variabel kelima. Selanjutnya, untuk nilai loading pada faktor kedua didapatkan dengan cara akar eigenvalue kedua dikalikan dengan eigenvektornya. Didapatkanlah nilai loadingnya untuk setiap variabel sebagai berikut pada faktor kedua. Selanjutnya, kita akan menghitung matriks LL transpose dengan cara kita mengalihkan transpose dari matriks loading dikalikan dengan loadingnya. Didapatkanlah matriks LL transpose sebagai berikut. Kemudian kita bisa mendapatkan matriks spesifik varians atau matriks C dengan cara kita mengurangi 1 dengan matriks LL transpose. Didapatkanlah matriks spesifik varian atau matriks C-nya sebagai berikut, di mana kita bisa melihat bahwa nilai di luar diagonalnya bernilai 0. Kemudian kita juga bisa menjumlahkan matriks LL transpose dengan matriks spesifik varians yang merupakan matriks pembentuk atau matriks korelasinya. Namun karena di sini menggunakan Excel itu memiliki beberapa kekurangan, di mana penjumlahannya agak berbeda hasilnya dengan matriks korelasinya. Kemudian kita juga bisa menghitung matriks residual dengan cara matriks korelasinya kita kurangi dengan LL transpose dan matriks spesifik varians, di mana matriks residual ini digunakan untuk membandingkan metode mana yang terbaik, metode mana yang sebaiknya kita gunakan, apakah itu metode prinsipal komponen atau metode maksimum likelihood. Namun karena di sini kita hanya menggunakan prinsipal komponen sehingga kita tidak dapat membandingkan kedua metode tersebut. Selanjutnya, kita bisa melihat bahwa pada setiap faktor variabel yang mendominasinya itu berbeda. Jika pada setiap faktor itu terdapat variabel yang dominasinya sama, maka kita perlu melakukan rotasi faktor. Atau jika selisih nilai loading untuk setiap faktor itu cukup dekat, kita juga perlu melakukan rotasi faktor. Dimana dalam hal ini kita bisa melihat bahwa untuk faktor pertama, variabel yang mendominasi itu adalah variabel kedua, variabel keempat, dan variabel kelima. Sedangkan faktor kedua yang mendominasi adalah variabel pertama dan variabel ketiga. Namun dengan Excel hasilnya cukup berbeda dengan jika kita menggunakan program R atau SPSS, di mana di sini di Excel dihasilkan nilainya negatif. Sehingga nanti kita akan melakukan rotasi faktor. Kemudian jika kita melihat juga pada variabel kelima itu selisih variabel untuk variabel kelima, selisih loading untuk faktor pertama dan faktor kedua itu cukup dekat, sehingga kita akan melakukan rotasi faktor. Selanjutnya kita bisa menghitung komunalitas, di mana komunalitas ini didapatkan dengan cara kita menjumlahkan loading pada setiap faktor, di mana loadingnya kita kuadratkan terlebih dahulu baru kita jumlahkan. Didapatkanlah komunalitas. Komunalitas ini menunjukkan seberapa besar variabel tersebut dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Di mana pada contoh ini untuk variabel T, faktor pertama dan faktor kedua mampu menjelaskan variabel T sebesar 97,9%. Sedangkan di luar itu dijelaskan oleh spesifik varians sebesar 0,021. Di mana spesifik varians ini kita dapatkan dengan cara kita mengurangi 1 dengan komunalitasnya. Dan begitu seterusnya untuk setiap variabel. Kemudian, bila kita menjumlahkan nilai loadingnya untuk masing-masing faktor, itu kita akan mendapatkan eigenvalue-nya. Di mana eigenvalue ini menunjukkan kontribusi faktor tersebut atau seberapa besar faktor tersebut variasi variabel dapat dijelaskan oleh faktor tersebut atau faktor yang terbentuk. Kemudian kita bisa menghitung kumulatif proportionnya seperti yang dijelaskan sebelumnya dengan cara jumlah eigenvalue-nya kita bagi dengan jumlah variabelnya.
Selanjutnya, karena seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa masih terdapat nilai loading yang selisihnya cukup dekat, serta juga sebelum dirotasi itu untuk faktor kedua itu nilainya negatif, sehingga kita akan melakukan rotasi faktor untuk lebih memastikan apakah benar untuk setiap faktor itu variabel mana yang mendominasinya. Kemudian di sini sebagai contohnya, misalkan saja kita menggunakan 75 derajat sudut searah jarum jam. Karena kita tidak mengetahui sudut berapa yang harus kita gunakan, namun jika kita menggunakan program di luar Excel, itu akan secara otomatis. Misalkan dengan menggunakan R dan SPSS, kita bisa langsung mendapatkan rotasi faktornya. Kemudian untuk sudut searah jarum jam, maka matriks rotasi faktornya adalah cos, sin, min, sin, cos. Dan kita juga perlu membagi sudut 75 derajat ini dengan 180 dikali pi. Didapatkanlah matriks korelasinya sebagai berikut. Matriks rotasinya sebagai berikut. Kemudian kita kalikan matriks rotasi ini dengan nilai sebelum dilakukan rotasi. Didapatkanlah nilai loading setelah rotasi sebagai berikut. Dan kita bisa lihat bahwa pada faktor pertama, variabel yang mendominasi adalah variabel pertama dan variabel ketiga. Untuk faktor kedua, yang mendominasi adalah variabel kedua dan variabel keempat, serta variabel kelima. Jika dibandingkan dengan sebelum rotasi, itu untuk pengelompokannya sama, namun faktornya berbeda. Hal ini karena kita menggunakan Excel. Dan mungkin juga untuk hasilnya akan berbeda nilainya dengan menggunakan R atau SPSS. Namun untuk hasil dalam pengelompokan variabelnya itu akan sama, tetap sama. Dimana untuk variabel 1 dan variabel ketiga akan dikelompokkan dalam satu faktor. Sedangkan untuk variabel 2, variabel 3 dan variabel 5, variabel 4 dan variabel 5 itu akan dikelompokkan dalam satu faktor. Kemudian selanjutnya kita bisa memberikan penamaan kepada setiap faktor tersebut berdasarkan dengan variabel yang mendominasi faktor tersebut. Misalkan saja pada faktor pertama ini kita sebut atau kita beri nama sebagai faktor rasa, karena yang mendominasi variabel pertama itu adalah variabel taste, variabel flavor. Kemudian untuk faktor kedua, misalkan kita berikan penamaan sebagai bagus untuk snack, karena variabel yang mendominasinya adalah good buy for money, suitable for snack, dan provide lots of energy. Nah, meskipun setiap faktor itu dominasinya berbeda, bukan berarti variabel yang tidak mendominasi itu tidak ada. Masih ada, namun nilainya kecil untuk kontribusinya. Mungkin sekian penjelasan dengan menggunakan Excel, di mana untuk Excel masih memiliki beberapa kekurangan, namun untuk hasilnya tetap sama, yaitu untuk pengelompokan variabelnya akan sama. Sehingga sebaiknya tetap menggunakan program lainnya apabila melakukan analisis faktor, karena juga dengan program lainnya akan lebih mudah untuk melakukan rotasi. Tidak perlu kita menentukan berapa sudutnya terlebih dahulu, karena program akan secara langsung melakukan rotasi faktornya. Mungkin sekian penjelasan analisis faktor dengan menggunakan Excel.